Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Berikan waktu 1 jam saja untuk memuji menyembah Tuhan, untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Mari berikan waktu yang terbaik bagi Allah kita, bagi Bapa kita, Raja kita. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau. Sore hari ini Kau berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kami akan pergunakan waktu-waktu ini ya Tuhan dengan baik. Kami mau dekat pada Engkau. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu Engkau berkuasa bertahta ya Tuhan atas kehidupan kami. Engkau yang menuntun kehidupan kami ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tak mampu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari Engkau berbicara. Engkau menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami umat-Mu. Dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah jamahan-Mu itu nyata. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah hari yang terbaik. Mari katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka
dalam Tuhan ada sukacita yang besar, ada kelepasan. Mari senanglah hati kita ketika kita dalam Tuhan. Mari semua yang letih, lesu dan beban berat, datanglah kepada Tuhan, mendekat pada Tuhan. Berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Katakan semua yang letih lesu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang pada Tuhan. Kita mendekat pada kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Beban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Amin Tuhan. Hati kami senang di hadapan-Mu Tuhan. Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Sekali lagi, senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, sukacitaku penuh selamanya. Amin Tuhan, haleluya. Ku diberi kuasa,
Haleluya, setiap kita sudah diberikan kuasa yang besar oleh Tuhan. Mari pergunakan kuasa itu. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Katakan ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Terima sembah kami. Kaulah segalanya Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup.
Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, oh, dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, hanya Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang kami percaya Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah Bapa-Ku, Kaulah Rajaku, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Allah yang berkuasa,
sembah kami, hanya Kau yang layak Tuhan. Oh, kami menyembah Kau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Ini kami anak-Mu, kami sedang menyembah-Mu, kami sedang meninggikan-Mu. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Oh Jesus, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup kami, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Amin Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu, kami memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan waktu yang terbaik pada saat sore hari ini. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Kami rindu Tuhan Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan kami rindu Tuhan Engkau mendewasakan kehidupan rohani kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu, yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Menikmati berkat-berkat-Mu, menikmati kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh para pelayan Tuhan yang melayani sore hari ini Tuhan. Bahkan Kau mengurapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka menikmati worship at home pada saat sore hari ini Tuhan. Mereka boleh membuka hati, memberikan kesempatan Roh Kudus bekerja, menjamah dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa.
Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, sore hari ini kita kembali mendengar akan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang kejujuran. Saudara, ada istilah orang-orang dunia, orang-orang di sekeliling kita mungkin mengatakan, kalau kita jujur itu menjadi hancur. Kalau kita jujur, kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita jujur, terlalu jujur, ya kita juga nggak cepat kaya. Saudara, istilah-istilah seperti itu banyak disampaikan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan maupun orang yang sudah percaya kepada Tuhan dengan anggapan bahwa kalau orang jujur itu tidak mendapatkan yang terbaik, kalau hidup tidak jujur itu, kalau hidup jujur itu pasti hidupnya tidak enak. Saudara, itu sangat salah. Nanti kita akan belajar dalam firman Tuhan. Ya. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-8. Dikatakan, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Saya ulangi, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Memang pada kenyataannya saudara, orang yang suka menipu, juga berdusta, biasanya memang berliku-liku jalannya. Hidupnya penuh dengan kebohongan-kebohongan. Karena saudara, kita melihat di dunia sekarang ini banyak kehancuran terjadi, banyak perselisihan terjadi, banyak hal kerugian-kerugian terjadi kalau ketidakjujuran itu terjadi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata jujur itu adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Saya ulangi saudara, menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Nah, di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang seperti ini saudara, yang serba sulit, yang serba tidak enak, serba banyak pergumulan persoalan saudara, yang namanya kejujuran itu sangat mahal. Dan memang orang yang lurus hati, orang yang tidak berbohong, orang yang tidak curang dan tulus ikhlas itu tidak mudah didapatkan di dunia sekarang ini. Walaupun dalam tanda kutip saudara, tidak semua orang melakukan hal seperti ini. Namun akhir zaman ini seringkali kata jujur hanya sekali menjadi slogan semata. Tetapi bagaimana dengan praktiknya? Kejujuran menjadi slogan, tetapi tidak di dalam prakteknya. Artinya menjadi pemanis muka. Kata jujur hanya sekedar diucapkan, hanya dilakukan demi mendapatkan sesuatu. Diucapkan kata jujur demi memperoleh keuangan yang banyak, memperoleh laba dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, seperti saya katakan, terlebih-lebih akhir zaman ini sulit sekali menemukan orang-orang yang jujur, ya, yang benar-benar jujur dalam menjalani kehidupan yang seperti ini. Dan hal ini dikeluhkan oleh Nabi Mika di kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 sampai 6. Kitab Mika pasal 7 ayat yang ke-4 ngomong seperti ini. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi mereka pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang sekarang, akan mulai kegemparan di antara mereka. Saya ulangi, orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri.
hari bagai pengintai-pengintaimu, hari bagi penghukumanmu telah datang sekarang, akan mulai kegemparan di antara mereka. Ayat yang kelima, jangan percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. 6. Jangan, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara, ini keluhan dari Nabi Mika. Ini keluhan dari Mika pasal yang ke-7. Jadi orang yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Artinya sulit, saudara. Menyakitkan. Iya. Dikatakan yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagai pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan kembali kegemparan di antara mereka. Ini keluhan-keluhan Mika, saudara. Makanya dikatakan karena kejujuran sebagai bagaikan pagar duri, dikatakan begini. Ayat yang kelima, jangan percaya kepada teman. Sampai memberikan nasihat, jangan percaya kepada teman. Meskipun teman itu paling baik, tidak. Ya, teman yang mungkin bisa diandalkan. Tidak jarang ada teman yang akrab, yang baik. Tiba-tiba menusuk kita dari belakang. Tiba-tiba mendorong kita dari belakang supaya kita jatuh. Jangan percaya kepada teman, jangan mengandalkan diri kepada kawan, saudara. Ada banyak orang mengandalkan kawan. Oh, ini kawanku yang terbaik. Oh, ini kawanku yang setia. Tapi ujung-ujungnya, saudara, kadang ada suami mengeluh, istrinya juga diambil oleh kawan dekatnya. Ada istri yang mengeluh, suaminya juga diambil, diselingkuhi oleh kawan dekatnya. Makanya jangan mengandalkan diri kepada kawan. Saudara, bukan berarti semua kawan seperti itu, tidak. Saudara, tetapi kita perlu berhati-hati bahwa memang kejujuran itu tidak gampang. Nah, saudara sekalian, di ayat yang kelima, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu, saudara. Sampai nasihatnya itu mengerikan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Artinya jangan gampang bercerita, gampang ngomong kepada orang-orang yang paling dekat, saudara. Perempuan yang berbaring di pangkuanmu, saudara, ini biasanya istri, pasangan. Ya, jangan sampai pasangan kita tahu. Ya, jagalah pintu, karena kadang-kala pintu mulut kita tidak kita jaga, perkataan kita tidak kita jaga. Seringkali keluar begitu saja, ditangkap oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hancurlah usaha pekerjaannya, hancurlah rencananya, hancurlah rumah tangganya dan sebagainya. Dikatakan ayat yang ke-6 itu, saudara, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara, nasihat ini, saudara, sungguh-sungguh sudah terjadi akhir zaman ini. Bahkan seringkali kita melihat di lingkungan kita, di keluarga kita. Makanya musuh orang itu, saudara, adalah orang-orang seisi rumahnya. Memang terjadi seperti ini akhir-akhir zaman ini, saudara. Yang jadi musuh bukan orang jauh, tetapi orang dekatnya sendiri. Nah, saudara sekalian, berapa banyak ya anak laki-laki menghina ayahnya, menghina bapaknya, menjatuhkan derajat moral orang tuanya,
bangkit melawan orang tuanya. Bahkan perempuan-perempuan bangkit melawan ibunya. Ada orang-orang yang melawan ibunya tidak. Bahkan ada orang, saudara, anak perempuan tidak mengakui keberadaan ibunya, orang tuanya. Sudah juga sebaliknya ada orang tua juga yang nggak bisa mengakui keberadaan anak-anaknya. Saudara, apalagi di dalam keluarga ada menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ini banyak terjadi, saudara. Banyak terjadi. Jadi saudara sekalian, Mika ini sangat mengeluh dengan keberadaan orang-orang di akhir zaman. Saudara sekalian, mari kita mau belajar dari firman Allah. Kita harus hidup di dalam kejujuran. Walaupun ada slogan, kalau kita jujur itu hancur. Kalau jujur itu kita nggak mendapat banyak. Kalau hidup dalam kejujuran, kita memperoleh sedikit. Saudara, mari kita buang semua perkataan itu. Kita buang pemikiran-pemikiran seperti itu. Saudara sekalian, maka kita lihat saudara, bahwa akhir zaman ini, korupsi, kolusi, nepotisme begitu merajalela dan ketidakadilan terjadi di mana-mana. Hukum bisa dibeli, hakim bisa disuap, kebenaran bisa diputar balikkan. Benarkah seperti ini, saudara? Betul, saudara. Kita sudah menyaksikan di mass media bagaimana korupsi ya begitu merajalela, bagaimana hukum itu dipermainkan. Bagaimana hakim-hakim bisa disuap walaupun tidak semua oknum, saudara, yang bisa disuap. Banyak orang memutar balikkan kebenaran sehingga kehancuran terjadi di dalam rumah tangga, di pekerjaan, bahkan di dunia pekerjaan yang lebih besar itu bisa terjadi. Saudara sekalian, bahkan banyak orang di depan, saudara, santai dengan berprinsip seperti ini. Kalau jujur kita ini bisa hancur. Mereka suka ngomong seperti itu. Berarti mereka ingin hidup tidak di dalam kejujuran. Ingin hidup di dalam kebohongan. Ingin hidup di dalam dusta satu dengan yang lain. Saudara, mari kita akan terus belajar dari firman Tuhan. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Oleh karena kita harus menyadari bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya dilihat oleh banyak orang, dinilai banyak orang. Marilah kita menyadari bahwa kita adalah posisi kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Secara khusus di dalam keluarga kita masing-masing harus menjadi teladan satu dengan yang lainnya. Saudara, dimanapun kita berada, di sekolah, bagi anak-anak yang sekolah, harus hidup dalam kejujuran. Kalau di dalam pekerjaan, sesama pegawai, harus bisa berkata jujur. Antara pimpinan dan bawahan harus berkata jujur. Kalau kita mau terus bekerja di bidang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4. Mari kita baca. Kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya. Kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi melainkan melakukan apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Ya. Saudara, rugikah jika kita berbuat jujur dalam menjalani hidup ini? Saudara. Dan kita mesti belajar, saudara. Tidak mungkin rugi kalau kita hidup di dalam kejujuran. Amsal Sulaiman pasal yang keempat,
yang ketiga. Mari kita baca atau terlebih dahulu Amsal Sulaiman pasal yang kedua. Ayat yang ke-7. Amsal Sulaiman 2. Haleluya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara, luar biasa di Amsal ini mengatakan bahwa Tuhan itu menyediakan pertolongan. Amsal Sulaiman 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Luar biasa saudara. Jadi saudara, kalau kita hidup dalam ketidakjujuran, kita menjadi lawan Tuhan. Karena Tuhan hanya menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jadi kalau orang gak jujur, apakah Tuhan tolong? Saudara bisa merenungkan sendiri. Tuhan menjadi perisai bagi orang yang tidak percaya, yang tidak jujur. Dikatakan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara tahu perisai? Perisai itu tameng. Kalau dalam peperangan itu yang melindungi dada, melindungi area depan kita. Saudara, Tuhan menjadi sumber pertolongan kita. Tuhan menjadi sumber perlindungan bagi kita. Kalau kita hidup di dalam kejujuran, kalau kita hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, luar biasa saudara. Jadi anggapan kalau kita jujur itu hancur, itu tidak betul saudara. Jadi kita mau belajar dari firman Allah. Di dalam Amsal pasal yang ke-3 ayat 32. Coba lihat. Amsal pasal yang ke-3 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Coba lihat ya. Dengan orang yang sesat, ya. Orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan menganggap keji orang yang berlaku sesat. Artinya hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Orang yang sesat itu hidupnya melawan Tuhan. Tetapi orang yang jujur ia bergaul erat. Betapa senangnya saudara. Kalau kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Bukankah kita merindukan kedekatan kita dengan Tuhan? Keintiman dengan Tuhan. Tuhan juga ingin bergaul intim dengan kita, bergaul erat. Saudara, kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, saudara, Tuhan mengerti hidup kita. Saudara sekalian, dan kita juga mengerti hati Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita terus hidup di dalam kesesatan, hidup tidak jujur dan suka menipu, berbohong dan sebagainya, bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kita? Padahal Tuhan hanya dekat dengan orang yang jujur. Mari kita mau belajar, ambil komitmen dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan itu bersahabat dengan orang yang jujur di dalam terjemahan lama. Saudara, bersahabat. Orang yang bersahabat itu saudara akan saling memandu kebutuhan keperluannya, akan bercerita keluhan-keluhannya kepada sahabatnya. Tidak sungkan meminta pertolongan kepada sahabatnya. Saudara, bahkan di dalam Amsal 12 ayat yang ke-6, Amsal Sulaiman 12 ayat yang ke-6, mulut orang jujur itu menyelamatkan orang, saudara. Jangan sampai kita tidak menyelamatkan orang. Perkataan orang fasik menghadang darah. Tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Saudara, kejujuran kita bisa menyelamatkan keluarga. Kejujuran kita bisa menyelamatkan bisnis kita. Usaha pekerjaan kita. Saudara, kejujuran kita bisa menyelamatkan anak-anak kita,
orang tua kita. Mari kita putuskan pada sore hari ini. Ambil komitmen masing-masing. Saya termasuk saudara yang menyampaikan firman Allah yang pertama kali mendapat teguran firman Allah ini. Saya siap Tuhan untuk hidup dalam kejujuran. Berikan saya kemampuan, Roh Kudus bantu saya. Saudara, bahkan Amsal 15 ayat yang ke-8. Mari kita baca. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenanya. Saudara, Tuhan sangat berkenan kepada orang yang jujur. Tuhan sangat cocok bergaul dengan orang yang jujur. Saudara, bagaimana kalau kita hidup saling cocok dengan orang lain? Kita akan mendapat kemudahan-kemudahan. Kalau kita berkenan di para pejabat, saudara, kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Apatah lagi kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, justru seharusnya kita malu menjadi seorang Kristen bila perbuatan kita setali tiga uang dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Artinya enggak jauh berbeda dengan mereka. Mari kita bisa membedakan kehidupan rohani kita sebagai orang yang percaya. Saudara, jangan sampai kita sama dengan mereka, bahkan mungkin lebih buruk dari mereka yang tidak mengenal Tuhan. Saudara sekalian, ada contoh di Alkitab, di dalam Kolose pasal yang keempat, saudara sekalian. Nasihat firman Tuhan, Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-1. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Hai tuan-tuan, hai majikan-majikan, hai bos-bos, hai orang-orang seorang pemimpin, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-hambamu, kepada bawahanmu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Saudara, kenapa setiap kita para pemimpin, orang-orang yang dipercayakan menjadi tuan, yang dipercayakan menjadi majikan, di dalam keluarga maupun di dalam usaha pekerjaan, di kantor dan lain sebagainya, mari kita berlaku adil dan jujur dengan orang-orang yang di bawah kita. Ingat bahwa setiap kita para pemimpin, setiap kita majikan-majikan, setiap kita yang menjadi pemimpin dalam perusahaan dan sebagainya, kita punya Tuhan di surga yang lebih berkuasa daripada kita berkuasa. Dan kita mesti berhati-hati memperlakukan orang di bawah kita. Jangan sampai kita sembrono, jangan sampai kita mengambil keuntungan di antara mereka. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup ngomong seperti ini. Saudara-saudara yang mempunyai hamba, hendaklah berlaku jujur dan adil terhadap mereka. Ingatlah selalu bahwa saudara juga mempunyai seorang Tuhan surgawi yang mengawasi saudara dengan cermat. Ingat saudara, kita punya pengawas yang lebih cermat, yang lebih teliti, yang lebih baik daripada kita mengawasi orang-orang bawahan kita. Jadi kita dituntut diawasi lebih ketat dari orang-orang yang kita awasi sendiri. Oleh sebab itu saudara, jangan menggunakan kesempatan untuk kita menindas mereka, berbuat sewenang-wenang dengan mereka. Karena kita masih punya Tuhan yang lebih kita mesti bertanggung jawab kepada Dia, yaitu Bapa kita di surga. Saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, kalau Tuhan bergaul karib dengan orang yang jujur, mari kita ambil komitmen. Malam ini, sore hari ini, Tuhan, aku mau hidup dalam kejujuran. Saudara sekalian, dan saudara, kalau seorang pemimpin dia mencari pegawai yang jujur, kejujuran ini dirindukan oleh banyak orang dan setiap manusia. Seorang anak
punya kerinduan orang tuanya jujur. Seorang orang tua punya kerinduan anak jujur. Kalau kita jadi orang yang besar, sudah waktunya menikah, kita rindu mencari pasangan hidup orang yang jujur, tidak berbohong. Orang yang tulus hati mencintai, menghargai kita. Saudara, dan mari kita mau belajar. Mari kita baca dalam Amsal pasal yang ke-16 sebagai ayat yang terakhir, saudara. Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Saya ulangi. Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, artinya tetap jujur, memelihara nyawanya. Ingat saudara. Jadi jangan main-main saudara dengan kejujuran. Dengan hidup ini. Karena menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Di saat kita menjauhi, kita tidak melakukan kejahatan apapun, kita disebut orang yang jalannya jujur, jalannya lurus, tidak ke kanan dan ke kiri. Dan siapa yang menjaga jalannya tetap jujur, itu memelihara nyawanya. Tentunya setiap kita, setiap hari menjaga nyawa kita. Apa buktinya? Sedikit sakit kita beli obat, sedikit tidak enak kita panggil tukang pijet. Saudara, sedikit tidak enak kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Artinya saudara, kita ingin memelihara nyawa kita, jangan lepas dari kita begitu saja. Lain dengan sudah waktunya kita lepas nyawa. Tetapi selama kita ada di muka bumi ini, mari kita menjaga jalan hidup kita, jalan kejujuran, itu akan memelihara nyawa kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sore hari ini Engkau memberikan nasihat melalui firman-Mu. Sore hari ini Engkau membimbing mengarahkan hidup kami Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, sebagai orang yang menjadi milik-Mu, kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Buat kami terus hidup di dalam kejujuran. Kami tidak mau berlaku seperti orang dunia yang menurut mereka kejujuran akan menghancurkan. Kami mau hidup jujur karena kami mau terus dekat dengan Engkau. Doa-doa kami Engkau dengar. Bahkan kejujuran kami bisa menyelamatkan orang dan juga bisa menyelamatkan nyawa kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah Engkau dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Mari Tuhan nyatakan kuasa kemuliaan-Mu, berkat-berkat-Mu atas seluruh umat-Mu yang mendengar dan mengikuti worship at home pada saat sore hari ini. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.